Jadi jauh sebelum yang sekarang ya, tahun 82 sudah ada yang disebut dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya kita boleh melakukan pembangunan, kita boleh melakukan sesuatu yang sifatnya meningkat kesejahteraan kita setinggi-tingginya, tetapi janganlah sampai kita kemudian merusak lingkungan. Baik, jadi Bu Febri, tadi itu saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Naomi. Kita kilas balik dulu ya, bahwa memang masalah lingkungan ini utamanya saya mengalami ya, bahwa mata kuliah hukum lingkungan itu diajarkan sejak S1, S2, S3. Nah, contoh kalau di S1 itu hukum lingkungan, yang S2 yaitu hukum lingkungan dan pembangunan, S3-nya itu hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada terus itu mata kuliahnya? Bertahap, dia S1, S2, S3 itu. Saya ingat betul di Airlangga itu ada Profesor Dr. Siti Sundari Rangkuti, dia itu kan pakar hukum lingkungan Indonesia, itu almarhum beliau itu. Jadi memang bahwa hukum lingkungan ini ada kaitan erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab bagus dan tidaknya lingkungan tergantung kebijakan pemerintah. Makanya dikatakan bahwa hukum lingkungan itu merupakan hukum yang fungsional. Ada isinya, ada hukum administrasi, hukum tata negara, hukum pidananya, dan hukum perdata. Nah, apa contohnya di hukum perdata? Orang mendirikan suatu perusahaan, sebelum dia mencemari lingkungan, dia wajib untuk membayar uang duang som namanya. Uang duang som ini bukan denda, tetapi duang som ini uang titipan apabila dia mencemari lingkungan. Uang inilah yang akan disimpan oleh pemerintah, disimpan oleh negara. Apabila mencemari lingkungan, uang ini digunakan untuk pemulihan lingkungan tersebut. Sebenarnya uang duang som beda dengan wajib. Setiap perusahaan ada dalam undang-undang tentang lingkungan. Contoh dia membuang limbah B3. Jadi limbah ini kan akan mencemari lingkungan nantinya. Apabila lingkungan kita tercemar, dia uang tersebutlah untuk memulihkan. Di samping itu dia kena denda nantinya, denda administrasi maupun denda melalui pengadilan, denda perdata itu namanya. Jadi ada macam-macam juga denda ini, ada denda administrasi yang denda langsung, ada yang melalui putusan pengadilan, itu denda perdata itu sebetulnya. Jadi memang apalagi kita bicara soal sumber daya alam gitu, kaitannya dengan lingkungan, bahwa sumber daya alam ini merupakan titipan dari anak cucu kita. Jadi bukan milik kita sebenarnya. Nah, kenapa harus dijaga? Tadi itu dijaga. Sayangnya kadang-kadang memang sumber daya alam kita ini belum banyak diatur dalam aturan hukum. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu ya, pasal 33 itu dia mengharuskan setiap pengelolaan sumber daya alam harus dengan undang-undang tersendiri. Nah, ingat Bu Febri bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini semuanya sudah dirubah sampai perubahan keempat, kecuali pasal 33 yang tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan, Ingat itu ya. Yang menyelamatkan bangsa Indonesia itu cuma pasal 33 itu aja. Air, bumi yang ada dalam ini dikuasai oleh milik negara. Apa artinya? Ya peran-peran pemerintah itu. Kenapa demikian? Ya tadi itu, bahwa lingkungan inilah yang sebagai wadahnya yang harus betul-betul diatur oleh negara. Makanya disitulah bahwa hukum lingkungan ini betul-betul memegang peranan penting bagi negara. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Naomi barusan gitu ya, bahwa memang peran negara di sini harus hadir. Contoh, kita waktu ada kapal pesiar yang ke Raja Ampat yang nabrak terumbu karang yang begitu rusaknya gitu kan. Nah, sayangnya memang untuk pengelolaan terumbu karang ini belum ada undang-undangnya. Padahal terumbu karang ini untuk menumbuhkannya lagi itu ratusan tahun, tidak gampang gitu. Rusaknya terumbu karang ini sebagai tempat ikan berkembang biak, tempat ikan-ikan yang betul yang ikan-ikan mahal di situ, itu ditabrak oleh kapal pesiar gitu kan. Di situlah perlunya kita undang-undang tersendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam sumber daya alam ini, undang-undang yang sudah ada itu kan gas bumi, ikan, batu bara. Nah, yang lainnya belum. Hutan seperti emas, tambang emas, uranium, belum ada undang-undangnya itu. Kemudian pasir. Nah, makanya konflik di mana-mana orang rebutan menambang pasir, di mana-mana ribut. Karena belum ada undang-undangnya. Disitulah peran DPR, peran pemerintah untuk supaya undang-undang. Mungkin barangkali memang ini
pemerintah itu sengaja nggak membuat undang-undang itu, barangkali mereka ingin mengambil keuntungan di situ gitu kan. Wah, itu Iya, korupsi. betul. Coba di korupsi itu. Iya, itu korupsi. Dikaitkan dengan korupsi. Dikaitkan dengan korupsi, orang mengambil keuntungan di mana-mana di situ. Jadi dengan tidak ada undang-undang, setiap kepala daerah dia akan menuai keuntungan yang banyak. Ya dah. Ya, ya. Bukan sumber daya alam kan bukan hanya minyak dan gas bumi saja, tapi banyak yang lainnya. Mungkin batu bara sudah ada undang-undangnya, tetapi yang lain di luar itu, terumbu karang, kemudian sawit. Mana ada undang-undang tentang sawit? Padahal menurut pasal 33 itu setiap pengelolaan sumber daya alam itu harus dengan undang-undang. Ingat itu, harus undang-undang tersendiri. Apa artinya? Undang-undang minyak gas tersendiri, undang-undang ikan tersendiri. Ini belum ada, undang-undang pasir belum ada, sawit. Iya betul, bahan galian ya nggak masuk itu, harusnya tersendiri dia. Sebab itu pasir itu kan mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa. Jadi disitulah bahwa memang kadang-kadang memang pemerintah belum menciptakan berbagai undang-undang tentang sumber daya alam ini, akan berakibat tadi itu banyak korupsi di mana-mana. Makanya negara hukum kita atau negara hukum restat itu seperti itu. Kuatnya sistem pemerintahan, kadang-kadang hukum itu hanya lahir dari pemerintah. Beda dengan negara-negara yang sudah hukum the rule of law gitu ya, bahwa dia hukum itu lahir dari masyarakat. Beda dengan kita. Kalau kita tuh hukum itu lahir dari pemerintah. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Saya maunya begini, begini, begini. Ya, akhirnya tadi itu undang-undang perampasan aset ini nggak akan deal kalau seandainya ketua partainya nggak ini gitu. Nggak. Itu Lagi hangat sekarang, lagi hangat. Itu jadi perlu kita garis bawahi bahwa memang undang-undang perampasan sangat perlu bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat mungkin kita menanyakan mana teori keadilan yang kita dengung-dengungkan selama ini gitu kan, mana sesuatu yang keadilannya gitu kan. Ya, makanya mungkin nggak heran seperti kemarin ya ada di penembakan di MUI gitu, dia nuntut keadilan gitu kan. Orang membaca keadilan apa ini yang dimaksud gitu, tapi kita tahu ini orang yang merasakan banyaknya ketidakadilan gitu di Republik kita itu. Mungkin kalau di daerah-daerah yang terpencil ya Pak, misalnya bukan saya nggak bilang terpencil lah, mungkin jauh aja dari ibu kota. Nah nanti kalau IKN-nya ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan ya mungkin jadi dekat itu Pak. Kan misalnya kayak di Aceh, di Papua yang rawan konflik, ya mungkin kita bisa merasakan teman-teman di sana yang sumber daya alamnya digunakan tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakatnya yang tapi kemudian kita lihat kepala daerahnya kok korupsi ya flexing gitu. Betul. Akhirnya dilihat dari mana data-data menghasilkannya itu ya akhirnya sumbernya ya dari korupsi itu. Nah tapi uangnya juga sudah dipakai untuk hal-hal yang lain Pak, investasi lah di mana ya, jadi nggak bisa diapa-apain lagi kan. Disebut dengan pencucian uang. Oh, pencucian uang gitu ya. Pencucian uang. Jadi gini, pencucian uang itu adalah mengaburkan asal-usul uang yang dia peroleh. Jadi kenapa demikian? Seorang pegawai negeri atau ASN itu kan ada profilnya, bahwa gaji kamu sekian, penerimaan dalam setahun sekian, yang kamu tabung sekian, yang kamu makan sekian. Apabila menyimpang dari itu, dia akan dicurigai. Dicurigai asal dari mana? Kalau ASN sama pejabat negara gitu, pasti dia dari hasil gratifikasi atau suap menyuap. Cuma dua itu aja. Atau dia melakukan suatu pekerjaan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal tentang menyangkut kerugian keuangan negara dalam hal ini proyek yang dia pegang gitu kan. Di situ. Sebenarnya Bu Febri, sekarang ini aparat penegak hukum kita itu sebenarnya masih lunak lah menurut saya. Kenapa demikian? Yang bisa diangkat ke permukaan penegakan hukum mereka yang bermasalah saja. Apa artinya? Tatkala dia flexing di mana-mana, istrinya, keluarganya flexing di mana-mana, baru ditegakkan hukumnya. Yang tidak flexing banyak sebenarnya gitu. Banyak yang malah nggak ketahuan gitu kan. Setiap orang yang jadi ASN dan pegawai negeri dia tidak akan menyimpang dari profil yang ada gitu kan. Profil dia ada itu yang dia laporkan dalam LHKPN. Jadi LHKPN ini bisa dibuka oleh semua orang kan, terbuka itu kan, itulah manfaatnya kita keterbukaan informasi publik kan. Jadi situlah
perannya aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi gitu ya. Di situ memang aparat penegak hukum dan antara yang undang-undang yang dilahirkan itu harus larinya seimbang. Tidak boleh ini aparat penegak hukumnya kenceng, undang-undangnya tidak ada. Apalagi undang-undang itu ya, tidak ada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali sudah ada aturan hukum yang diatur terpidana. Jadi kalau hakim juga kan kita memutus berdasarkan undang-undang ya Pak? Iya, berdasarkan undang-undang yang tidak bisa milih. Dasarnya. Ada dasarnya. Jadi kalau memang tidak diatur ya bagaimana? Susah dibuat. Seperti tadi itu. Mau bagaimana menegakkan pencemaran, memulihkan pencemaran rusaknya terumbu karang akibat ditabrak oleh kapal pesiar asing gitu kan. Itu yang tadi saya sempat ceritakan mengenai pembangunan PLTU di salah satu daerah itu Pak. Iya, jadi dalam sistem hukum lingkungan kita ada diberikan satu akses daripada masyarakat, yakni yang disebut dengan hak untuk mendapatkan informasi lingkungan. Partisipasi disamakan dengan partisipasi publik bukan itu Pak? Nah, itu termasuk juga. Termasuk ya. Selain itu juga hak untuk memberikan pendapat. Jadi kalau misalnya ada satu proyek sebelum dibangun, diberikan dulu sebaran kepada masyarakat untuk diketahui bahwa masyarakat apakah manfaatnya kepada masyarakat, apakah kerugiannya kepada masyarakat, apakah sejauh mana itu kemudian memberikan efek ganda kepada masyarakat lingkungan setempat. Terkait pada apa yang dikatakan oleh Mbak Febri tadi, sebetulnya masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang perlu didorong dan tidak boleh ditutup-tutupin. Itu hak mereka ya Pak ya? Ada hak untuk mendapatkan informasi, ada hak untuk memberikan pendapat, ada hak untuk memberikan satu masukan-masukan kepada pihak pengambil keputusan agar suatu tindakan atau suatu proyek yang akan dilakukan itu jangan sampai kemudian merugikan mereka ya atau lingkungan hidup mereka. Pertama, masyarakat harus diberikan pengumuman, ya harus diberikan pengumuman bahwa di situ ada satu proyek. Lalu kemudian kalau misalnya ada keberatan daripada masyarakat, ya ada satu proyek termasuk misalnya seperti PLTU itu mau dilakukan, ya mau dibuat, ya itu harus dilakukan AMDAL dulu dengan melibatkan masyarakat. Ya, jadi dalam dokumen AMDAL itu harus ada pendapat daripada masyarakat, harus ada masukan-masukan dari masyarakat, bahkan harus ada persetujuan dari masyarakat setempat. Tidak boleh begitu saja. Dan nanti dikaitkan nanti mana tahu itu berarti korupsi itu Pak ya Pak Bupatinya kalau misalnya meloloskan suatu perusahaan kemudian tapi tidak kan seringkali begitu ya Pak kalau di administrasi Dilakukan seperti itu. Iya kan Pak. Dikatakan seperti itu ya, kan perbuatan pidana yang tidak dilakukan secara aktif. Jadi omission ya, omission delik itu ya, atau delik omission gitu ya. Jadi kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya, ya itu dapat dipidana. Nah, Ya. jadi sebenarnya jadi kepala daerah ngeri-ngeri sedap itu ya Pak. Jadi gini Bu Febri, Iya. bicara soal AMDAL nyambung punya Bapak tadi itu bahwa memang kita itu untuk mendirikan suatu perusahaan itu minim 24 izin yang harus kita urus. Makanya kita tuh terkenal dengan negara perizinan. Kenapa demikian? Makanya sekarang itu pemerintah sudah karena gara-gara pihak-pihak kampus, para guru besar mengkritik pemerintah bahwa kita itu negara perizinan. Kenapa? Untuk mendirikan suatu usaha itu minim 24 izin yang harus diurus. Di antara yang dibicarakan Bapak beliau barusan, izin HO namanya, izin tetangga. Kalau kita kenal kan izin tetangga itu namanya itu. Gangguan ya Pak. Betul, izin HO itu namanya. Oleh karena itu pemerintah langsung menerbitkan bahwa undang-undang Pemda bahwa perizinan itu satu pintu. Sekarang kepala dinas perizinan. Nah itu makanya supaya nggak dikritik tadi itu bahwa kita satu pintu cukup. Dan lagi lebih celakanya lagi situ sarang korupsi di perizinan yang banyak tadi itu. Setiap meja nyetor gitu kan. Ya tadi itu karena Kalau kayak begitu maksudnya gratifikasi atau korupsi Pak jadi nantinya? korupsi dan gratifikasi, suap menyuap. Nah, ingat bahwa seorang ASN dan pegawai negeri itu dilarang menerima sesuatu. Izin mendirikan Alfamart, Indomart itu aja orang korupsi di situ. Di mana? Di situ bahwa keluarlah izin IPPR namanya, izin pemanfaatan ruang. Alfamart, Indomart itu kan pakai izin itu. Itu aja pernah terjadi di Mojokerto kan, gara-gara bos Indomaret sama Alfamart masuk penjara gitu gara-gara
terlibat suap menyuap di Jawa Timur seperti itu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu luar biasa ininya gitu. Makanya sampai sekarang tuh orang rebutan jadi kepala daerah tuh walaupun banyak masuk penjara, orang nggak kapok. Karena kita tuh bisa berbuat yang aneh-aneh, bisa kaya raya, bisa ini gitu kan. Apakah orang kapok di situ? Enggak. Justru semakin rebutan orang ingin jadi kepala daerah gitu kan. Ya karena tadi itu banyak pendapatan-pendapatan yang di luar ketentuan tuh banyak gitu. Setahu saya untuk Jawa Timur itu pasarannya mendirikan satu minimarket itu 300 juta loh. Itu masuk kantong pribadinya, bukan kepada kas daerah gitu kan. Kali-kali berapa? Nah gitu kan, dikalikan berapa? Habis Indomaret, Alfamart. Nah, Alfamart itu pasti jalan-jalan seperti itu. Iya. Indomaret, Alfamart. Jadi Kepala daerahnya lah kayak warung-warung yang kecil-kecil nih kasihan juga kalau pikir-pikir. Itu juga memang bagian daripada masyarakat, hak daripada masyarakat. betul kebutuhan masyarakat gitu kan. Ya, dalam kategori Alfamart itu apabila memang dikhawatirkan atau diprediksi itu menimbulkan satu dampak lingkungan kepada masyarakat ya, itu harus dengan AMDAL. Tetapi kemudian kalau misalnya hanya kecil-kecilan saja, misalnya industri tempe, industri tahu itu cukuplah KO kan. Oh, itu Biar juga orang manusia ya. nanti Itu tetangga. ya cukuplah itu sebetulnya ya. Tapi sayangnya apa yang disebut dengan AMDAL, apa dengan izin lingkungan, dan sebelum sampai kepada izin usaha ini kemudian sudah digugurkan oleh Omnibus Law. Nah, Omnibus Law inilah yang kemudian salah satu pencerminan daripada pemerintah atau negara yang lebih mengejar profit ya mengejar pertumbuhan ya tingkat ekonomi daripada peran masyarakat dan tingkat daripada kelestarian lingkungan. Memang Omnibus Law ini kalau mau dikupas agak unik dan ini panjang nih. Nanti kemarin juga ada karena di kolom komentar banyak teman-teman kita milenials bahas dong tentang undang-undang Ciptaker ya, maksudnya dari teman-teman dari teman-teman LSM juga banyak Pak yang mempertanyakan kenapa hak partisipasi masyarakat dihilangkan. Ini Dihilangkan ya Pak ya. bicara soal peran serta masyarakat gitu ya. Sebenarnya peran serta masyarakat ini salah satu syarat negara demokrasi. Nah, negara dikatakan demokrasi itu yang pertama punya lembaga perwakilan yang memegang 3 fungsi. Fungsi anggaran, APBN tadi itu ya, APBD APBN, fungsi pengawasan dan fungsi keuangan. Seperti dia manggil ini Menko Polhukam gitu kan, itu fungsi pengawasan. Nah, salah satu. Yang kedua, tidak ada jabatan seumur hidup. Itu kalau dia demokrasi. Nah, yang ketiga, peran serta masyarakat. Nah, ini sangat penting di dalam negara yang demokrasi, dia harus peran serta masyarakat. Pemerintah ini harus melibatkan peran serta masyarakat seperti pencegahan pencemaran, pemberantasan korupsi. Itu dibutuhkan. Bahkan ada peraturan pemerintahnya untuk peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi gitu kan. Sangat dibutuhkan. Nah, apabila suatu pemerintahan atau bupati atau gubernur yang tidak mau diprotes karena ada infrastrukturnya rusak, itu berarti tidak demokrasi gitu kan. Kan yang kita bilang syarat demokrasi itu ada 4. Di antaranya 3 peran serta masyarakat, yang terakhir adanya lembaga peradilan untuk mengadili apabila terjadi konflik gitu kan. Nah, kita fokus kepada peran serta masyarakat ini. Peran serta masyarakat sangat penting, sangat mendukung karena kepanjangan pemerintah itu adalah masyarakat. Masyarakat yang lebih tahu. Bahkan polisi pun juga dia tidak bisa mengawasi semua orang. Kita harus bertindak sebagai polisi bagi diri kita sendiri. Nah, apa artinya itu? Artinya bisa menjaga kita sendiri sebagai masyarakat gitu kan. Nah, kembali lagi pada peran serta masyarakat ini sebagai tonggak dari demokrasi ini sangat-sangat menentukan. Bahkan sudah dilindungi oleh undang-undang peran serta masyarakat ini gitu ya. Kita contohkan saja ya di Surabaya gitu ya. Wali kota Surabaya itu dia apabila ada jalan rusak cepat-cepat lapor saya katanya. Ini bertentangan dengan Lampung. Ada masyarakat yang menyampaikan sesuatu yang rusak malah dipenjarakan. Malah dilaporkan polisi gitu. Artinya apa? Oh, ternyata orang berpikir
Provinsi Lampung ini orang-orangnya masih banyak yang belum demokrasi rupa-rupanya gitu kan. Karena syarat demokrasi tadi itu ilmuwan, kita harus bisa dikritik. Pemerintah tuh nggak boleh dia ini anti kritik gitu, nggak bisa. Ini bukan zamannya, sudah berubah gitu kan. Zaman kita sudah terbuka semuanya, apa-apa sudah melalui media sosial, akan viral di mana-mana nantinya gitu kan. Ya mudah-mudahan percakapan kita ini jadi viral juga. Pasti masalahnya begini, jangan dengan presiden memberikan bantuan 800 miliar kepada Lampung untuk memperbaiki jalannya, aman-aman saja, tidak. Presiden ini punya kejaksaan, punya kepolisian, punya KPK, diturunkan tim untuk menyelidiki itu sejauh mana infrastrukturnya dibangun gitu. Nah kemarin kan udah mulai kan KPK bakal manggil Gubernur Lampung, bakal manggil Kepala Dinas PU-nya gitu soal pembangunan itu. Jangan salah, jadi kalau ada daerah lain yang cemburu dengan bantuan itu, silakan aja. Menurut saya mungkin mau masuk penjara barangkali itu gitu. Sudah mendaftarkan diri untuk masuk penjara. Jadi ini menarik ya, dari tadi kita membicarakan mengenai bagaimana hubungannya hukum lingkungan dengan pembangunan. Ternyata memang sangat ada keterkaitannya. Jadi bagaimana sebenarnya lingkungan di masing-masing daerah, ini kan ceritanya kita sudah ada otonomi daerah yang sekarang akhirnya malah diberikan ke pusat lagi ya Pak ya. Jadi dari otonomi daerah ini teman-teman harus tahu bagaimana sih kepala daerah itu sebenarnya harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya supaya itu menjadi pemasukan bagi daerah. Nah kemudian bagaimana juga si pengusaha ini yang memang mendapatkan izin memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi semuanya istilahnya happily ever after lah, win-win solution ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya daerahnya sebenarnya sumber daya alamnya melimpah dan hasilnya untuk masyarakat, untuk pembangunan masyarakatnya tidak ada, nah itu patut dipertanyakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepala daerahnya tersebut. Nah itulah, tapi kepala daerahnya ya mobilnya bagus gitu ya, masyarakatnya flexing mana. Nah ini hati-hati, jadi teman-teman milenial sekarang kita sudah harus mawas diri. Ayo kita benahi lingkungan kita yang kecil-kecil saja dulu, nanti sampai saatnya kita menjadi seorang, misalnya dipercaya menjadi seorang yang bisa mengambil keputusan, ya mudah-mudahan kita bisa bijak dan arif dalam mengambil keputusan. Nah kira-kira nih Pak, closing statement dari Pak Dr. Nomi, kira-kira untuk teman-teman milenial Pak. Kepada teman-teman milenial, ya sebagai orang yang potensial dan hidup di era milenial yang serba berkecukupan dalam hal teknologi, dalam IT, dalam segala fasilitas, jangan terlena kepada kondisi keadaan sekarang. Lihatlah lingkungan sekitar, bahwa di luar daripada kehidupan kita terlalu banyak masalah-masalah yang mengancam dan yang berbahaya terhadap kita sekarang, ada terhadap generasimu sebagai generasi milenial, dan juga terhadap generasi yang akan datang. Karena ini adalah sebagai satu hasil yang belum tentu membuat satu lingkungan hidup baik, aman, safe untuk ke depan, ya. Karena kalau tidak memikirkan lingkungan hidup sekarang, sumber daya alam, fasilitas-fasilitas yang ada, pembangunan yang terlalu banyak membuat dampak kepada lingkungan global, ya, maka jangan dilupakan bahwa masa yang akan datang, generasi yang akan datang, mereka akan terancam. Sekarang sudah kita lihat di sana sini banyak masalah lingkungan, masalah ketimpangan keadilan, masalah daripada masyarakat yang mengalami berbagai hal karena mereka tidak terjangkau oleh pelayanan daripada pengambil keputusan pemerintah, sehingga mereka nanti akan frustrasi. Sementara saudara-saudara berfoya-foya untuk hidup dalam kenyamanan sekarang, tetapi untuk yang akan datang tidak saudara pikirkan, maka saudara sama dengan membunuh dan merusak kepentingan anak cucu saudara yang akan datang. Kita pikir demikian. Ya. Kalau Pak Dr. Luxiana kira-kira apa? Baik, Pak? sebagai closing statement ya, jadi korupsi itu sebenarnya ada di mana-mana dan banyak. Dan menurut ramalan seorang profesor, itu baru bisa dihapus apabila terjadi kiamat.
Nah, ada kehidupan baru. Nah, mulai dari dia tidak korupsi, mungkin baru akan habis korupsi. Oleh karena itu pesan kepada milenial, mulailah dari saudara. Kalau kita nunggu kiamat masih lama, gitu ya. Jadi untuk tambahan Profesor, 100 tahun saja belum tentu habis korupsi itu. Kita memberantas korupsi aja belum tentu habis. Nah, dan menurut Profesor tersebut dia bilang kiamat dulu baru bisa habis korupsi itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu kepada kaum milenial mulai dari saudara-saudara untuk tidak korupsi, gitu ya. Ya, thank you banget. Nah, ini pesan penting banget ya untuk kaum milenial yang lagi nonton nantinya, yang sedang nonton channel ini. Jadi itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita nih, ilmunya banyak banget ya. Nanti bisa juga teman-teman jangan lupa tetap share, like, comment di channel Diary Hukum. Pak, kita bye-bye dulu Bang. Sudah, Sarang ya. Terima kasih Bapak.